أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Masjidil Haram? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Tinggal berapa lama lagi? Ya, kurang dari 2 minggu. Baik, sebelum sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, izinkan kita untuk beramal di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amalan kita semua diterima di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahib Al-Maktum. Bab selanjutnya kita bahas kemarin sampai proses pembangunan Ka'bah, betul? Dan permasalahan meletakkan Hajarul Aswad. Baik, kita lanjut saja yang berikutnya. Bab tentang, kata Syekh di sini, fase Mekah di bawah naungan kenabian dan juga kerasulan. Jadi kita akan lihat proses turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fase kenabian ini bermula ketika Nabi berumur berapa tahun? Berapa tahun? Turunnya wahyu yang pertama. 40 tahun. Baik. Sebelum Nabi bertemu dengan Jibril di mana? Gua Hira, Nabi menerima wahyu secara tidak langsung. Apa dia? Secara tidak langsung. Dari mana? Dari mimpi. Jadi siapa yang menyampaikan ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Aisyah menyampaikan kisah tentang turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Mungkin Anda yang tanya, bagaimana Aisyah boleh tahu sedangkan beliau belum lagi lahir, kan? Waktu turunnya wahyu yang pertama, Aisyah belum lagi lahir. Nah, bagaimana mungkin dia boleh meriwayatkan hadis ini? Maka kata ulama sepakat bahwa Nabi SAW menyampaikan secara langsung kisah tentang turunnya wahyu tersebut, dan disahihkan oleh sahabat-sahabat yang hidup pada waktu turunnya wahyu yang pertama. Baik. Jadi di sini kata Aisyah, Nabi SAW itu suka berkhalwat. Tahu berkhalwat? Yes, bersendiri.
Nah, suka menyendiri. Nah, akan ada satu tempat biasanya beliau berkhalwat. Nah, khalwat ni maksudnya kalau bahasa kita sekarang ni berkhalwat maksudnya uzlah, kan? Ya, ini berdua-duaan dengan siapa nih? Maksudnya dengan Allah. Dia dengan Allah. Nah, maksud Nabi SAW suka berkhalwat. Nanti kita lihat kenapa Nabi suka berkhalwat dan apa yang Nabi lakukan ketika berkhalwat. Jadi Nabi suka menyendiri, bersendirian di dalam gua. Maka kata Aisyah, wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah dalam bentuk mimpi yang benar tatkala tidur, dan tidaklah Rasulullah bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh yang sangat jelas, bukan mimpi yang samar-samar, bukan permainan mimpi. Tapi mimpi Nabi itu adalah mimpi yang jelas dan Nabi lihat sesuatu di dalam mimpi tersebut sebelum Nabi berjumpa dengan Jibril untuk menerima wahyu yang pertama. Maka pendahuluannya, sebelum bertemu dengan malaikat Jibril yang akan menyampaikan wahyu, maka Nabi terjadi beberapa keajaiban, perkara-perkara yang ajaib berlaku kepada Rasulullah, dan Rasulullah mula sedar sesuatu yang terjadi. Apa di antaranya? Yang pertama tadi mimpi ru'yah salihah, mimpi yang baik, yang mana disebutkan di sini Nabi bermimpi selama 6 bulan. Selama berapa bulan? 6 bulan berturut-turut mimpi yang baik, mimpi tentang kenabian. Sering Nabi bermimpi sampai Nabi ingin berkhalwat. Ingin apa? Berkhalwat, dan baginda ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Maka kerana itu beliau berkhalwat di Gua Hira. Jadi sebelum ke Gua Hira, 6 bulan dalam proses Nabi sering mimpi. Mimpi yang mana? Mimpi tentang pencipta. Tentang apa? Pencipta, ialah tentang Allah. Nabi kan belum kenal nih. Maka Nabi ditunjukkan kebesaran wallahu alam, tidak disebutkan secara jelas apa yang Nabi mimpi, tapi yang pastinya selama 6 bulan Nabi bermimpi sebelum pertemuan dengan Jibril. Ini keajaiban yang pertama. Yang kedua, dibelah apa? Dibelah siapa? Dada ketika Nabi masih kecil oleh 2 malaikat. Jadi Nabi masih ingat tentang peristiwa yang terjadi ketika umur 4 tahun. Nabi dibaringkan, terus dibelah dadanya, dikeluarkan jantung, dibersihkan. Maka Nabi masih ingat tentang peristiwa itu, dan peristiwa itu terus diingati oleh Nabi SAW sebelum turunnya wahyu. Yang kedua. Dan yang ketiga, kata di sini, Rasulullah sering mendengar batu memberi salam kepada baginda. Apa? Baginda sering mendengar batu memberi salam. Daripada Jabir bin Samrah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang sentiasa memberi salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis Muslim. Maka di sini Nabi kata, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi melihat perkara aneh. Ada satu batu tu sering ucap salam kepada Nabi SAW. Baik. Maka Nabi pun pergi ke mana? Gua Hira. Apa yang Nabi pergi? Nah, Gua Hira ni terletak di mana? Kira-kira ya di Jabal Nur. Jabal Nur berapa jarak antara Mekah? Siapa pernah pergi Jabal Umrah haji? Pernah pergi ke Jabal Nur? Kira-kira 2 mil. 2 mil berapa? Hampir 2
3 kilo lah, 3 kilo lebih. Nah, 3 kilo lebih. Dari kota Makkah. Gua ini kalau Bapak pernah pergi ke Gua Hira, besar atau kecil? Kecil atau besar? Seberapa muat nih orang dalam tu? Seorang, 2 orang. Nah, maka di sini kata Syekh, yang panjangnya 4 hasta. Panjangnya 4 hasta. Ini 1, 2, 4 hasta. Lebarnya 1,75 hasta. Lebar sekecil, boleh mana? Cuma muat seorang, boleh? Lebarnya 1, hampir 2 hasta. Besar nih. Nah, lebarnya, panjangnya 4 hasta. Terus kata Syekh, dengan ukuran zira' al-hadid, dengan ukuran besi. Nah, ukuran besi, Anda lihat kan, maksudnya kecil ruangan tersebut, dan Nabi SAW sering berkhalwat di Gua Hira, dan Nabi membawa bekal roti dari gandum dan juga air. Jadi Nabi sering bawa bekal menuju ke Gua Hira. Jika bekalnya habis, maka Nabi akan turun untuk mengambil bekal. Waktu itu siapa yang bersama dengan Nabi? Siti Khadijah. Baik, apa yang Nabi buat di Gua Hira? Pertanyaannya, apa yang Nabi buat di Gua Hira? Zikir. Kan belum ada agama. Nah, apa yang Nabi buat di sana? Tafakur, merenung apanya? Nak kawin lagi? Apanya? Okey, baik. Di sini ada beberapa pendapat apa yang Nabi buat di Gua Hira. Pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti siapa? Nabi. Ini pendapat pertama. Tapi di sini muncul pertanyaan, dari mana Nabi tahu ibadah Nabi Ibrahim? Jadi pendapat ini kurang tepat. Yang keduanya, ada pendapat yang mengatakan Nabi beribadah waktu Nabi naik ke Gua Hira, itu Nabi jumpa orang fakir miskin, Nabi beri sedekah sepanjang perjalanan ke Gua Hira. Allahu a'lam, ni pendapat yang nomor 2, beri sedekah. Pendapat yang ketiga mengatakan bertafakur. Apa? Bertafakur, memikirkan tentang pencintaan alam semesta. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan mikir, siapa yang buat bulan ni? Apakah bulan ni Tuhan? Matahari ni Tuhan? Jadi Nabi pertanyakan demikian dalam proses berada di Gua Hira. Ini yang ketiga. Dan pendapat 4 ini lebih dekat dengan kebenaran. Apa pendapat keempat? Nabi berkhalwat, maksudnya Nabi meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan apa? Kemaksiatan, kerana Mekah waktu itu berada dalam keadaan yang rosak parah. Jadi banyak maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi tidak mau terlibat, maka Nabi memisahkan diri daripada masyarakat Mekah. Dan kita tahu kan, Nabi tak pernah menyembah berhala. Nabi tak suka bila orang bersumpah atas nama berhala. Nabi tak suka bertawaf di Kaabah dengan telanjang. Ini semua nih orang-orang yang orang-orang jahiliyah lakukan, semuanya Nabi tidak suka. Maka Nabi meninggalkan kemaksiatan itu dan Nabi berada di Gua Hira. Nah, ni antara 4 ni. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, itu yang Nabi lakukan sampai turunnya wahyu. Nah, jadi menghabiskan waktu apa tadi? Memberi makanan kepada fakir miskin. Kadang-kadang Nabi memikirkan keagungan alam. Kan? Kadang-kadang Nabi ingin melepas diri daripada perbuatan jahiliyah. Semua ini persiapan untuk Nabi menerima wahyu. Fahim dong? Jelas apa jelas? Okey. Ada pertanyaan? Berapa lama Nabi berada di Gua Hira? Berapa lama? Nah, di sini disebutkan bahawa Nabi SAW
sebelum dibebani dengan syariat, baginda mengasingkan diri dalam jangka waktu sebulan. Sebulan. Lepas habis bekal, Nabi turun kembali ke rumah. Nah, sampai turunnya wahyu. Jadi umur, kita tahu kan, proses renovasi Ka'bah yang letakkan batu Hajarul Aswad umur berapa? 35 sampai 40, berapa jarak tahunnya? 5 tahun. Maka 5 tahun yang terakhir Nabi sudah mula mana? Mengasingkan diri. Apalagi tempoh setahun yang terakhir, 6 bulan yang terakhir Nabi kerap pergi ke Gua Hira. 6 bulan sebelum masuk umur 40. Baik, sekarang lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Tak ada masalah? Lanjut ya? Okey, baik. Selanjutnya. Okey, Jibril turun membawa wahyu. Baik, tatkala umur Nabi 40 tahun genap, maka pada awal usia kematangan, dan di sinilah riwayat menyebutkan bahawa pada usia ini para rasul diutus. Nah, jadi di sini riwayat menyebutkan bahawa semua para nabi itu diangkat menjadi nabi ketika umur kebanyakan, kecuali nabi-nabi yang tertentu dari kecil. Contoh Isa alaihissalam, kan? Isa alaihissalam. Nah, antaranya yang cepat maksudnya, terus Yahya, kan? Nah, awalnya diangkat menjadi rasul ketika lahir. Nah, lanjutkan. Baik. Maka Nabi ketika umur 40 tahun, waktu itu Nabi sering bermimpi ruqyatus shadiqah, mimpi yang benar, yang berupa fajar subuh yang menyising. Nah, hal ini berlanjut sehingga 6 bulan, maka masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Ruqyah shadiqah ini merupakan bahagian dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmat melimpah kepada penduduk bumi dengan memberi kemuliaan kepada Nabi, maka turunlah Jibril membawa beberapa ayat Al-Quran. Baik. Dari sini kita lihat bahawa waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, ada yang kata ketika di bulan, bila diangkat menjadi Rasul ni? Pertama di bulan Ramadan. Terus ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawa Nabi diangkat menjadi Rasul di bulan kelahirannya. Bila? Rabiul Awal. Maka tidak ada kesepakatan jelas tentang bila turunnya wahyu. Tapi yang pasti ulama sepakat bahawa turunnya wahyu adalah hari Senin. Hari apa? Hari Senin. Kenapa hari Senin? Sebab Nabi sering berpuasa. Ketika ditanya kenapa, ini hari aku dilahirkan dan hari aku diangkat, diterima wahyu. Maksudnya hari diberikan aku wahyu, diangkat menjadi Nabi. Tentang bulan dan juga tanggal, maka terjadi perbedaan. Ingat nih, jadi yang pasti hari Senin. Tapi cuma bulannya dan juga tanggalnya diperselisihkan antara ulama. Antaranya ada yang kata bulan Ramadan yang sering anda dengar. Ada yang kata bulan Rabiul Awal, tahun gajah, kan? Ada yang kata tahun gajah. Ada yang kata bulan Rabiul Awal tanggal 17. Tanggal apa? 17 Ramadan, yakni nuzul Al-Quran. Ada yang kata penghujung Ramadan tanggal 21. Sebab apa? Ia termasuk malam Al-Qadar, kan? Betul? Inna anzalna. Nah, kami turunkan Al-Quran itu pada bila?
Jadi turunkan Al-Quran pada malam ganjil. Pastinya di bulan ganjil, maksudnya tanggal ganjil di bulan Ramadan. Tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Maka di sini tidak ada kesepakatan tentang tanggal dan juga waktu. Sebab apa kita tahu? Sebab orang Arab memang belum ada catatan yang seperti orang Romawi Masihi kan, sebelum Yesus, sesudah Yesus kan. Nah, ini catatan orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, yakni orang Nasrani. Kalau orang Yahudi pun ada catatan mereka, tapi orang Arab jahiliyah mereka tidak punya catatan. Makanya kita sebut Nabi lahir di tahun gajah. Jadi orang Arab dia meletakkan satu peristiwa itu sebagai sandaran tahunnya. Kenapa tahun gajah? Oh, tahun itu Abraha menyerang Ka'bah. Tahun banjir. Tahun itu terjadinya banjir. Nah, makanya tidak ada tanggal secara tepat. Makanya kita pun tidak tahu bila secara tepatnya Nabi menerima wahyu. Fahim dong? Tapi di sini mayoritas ulama bersandarkan kepada mana? Hari Isnin tanggal 21 bulan Ramadan. Nih kata Syekh, kata mayoritas ulama-ulama yang kaji sirah, kaji sejarah, mereka ambil tanggal nih 21 bulan Ramadan. Bertepatan tanggal 10 Agustus. Berapa? 10 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, 10 Agustus 610 Masehi bersamaan dengan malam 21 bulan Ramadan. Oke? Tepatnya Nabi berusia waktu itu 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Berapa? 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut penanggalan Qamariyah. Tapi kalau ikut penanggalan Samsiyah, Nabi waktu itu berumur 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Nah, wallahu alam, tanggalnya tak penting apa tidak? Ada Allah tanya, bila turun Al-Quran? Tanya apa tidak? Penting apa tidak untuk Bapak belajar nih? Tidak, cuma info tambahan. Jadi tak usah bersengketa tentang bila turunnya wahyu. Yang pentingnya isi-isi apa yang disampaikan ketika Nabi menerima wahyu. Baik, Nabi terima wahyu pada malam Ramadan 21, kita ambillah 21 Ramadan. Dan waktu itu turunnya Jibril dalam rupa bentuk manusia ke malaikat? Nah, ya, Jibril datang dalam rupa bentuk malaikat apa manusia? Malaikat ke manusia? Manusia. Malaikat ke manusia nih? Kenapa manusia? Ya Jibril kan malaikat kata beliau kan? biar Nabi tak terlalu takut. Yes. Nabi bertemu dengan Jibril, pertama kali Jibril bawa wahyu dalam rupa bentuk manusia. Dan Nabi cuma pernah lihat Jibril dalam bentuk malaikat 2 kali. Dua kali. Nah, nanti kita bahas 2 kali itu bila. Tapi selama wahyu itu datang 23 tahun, kita akan lihat nanti bagaimana wahyu itu turun dalam bentuk apa. Kadang Nabi mimpi, kadang Jibril datang. Lihat nih, banyak cara Nabi menerima wahyu. Kalau Jibril bawa wahyu, pasti dalam rupa bentuk manusia. Maka datang Jibril alaihi salam. Maka kata Aisyah ni, lanjutkan kisahnya.
Wahyu yang pertama Nabi dialami, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yatul salihah, yakni berbentuk fajar subuh yang menyising. Kemudian beliau lebih suka menyendiri melakukannya di Gua Hira, beribadah beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya. Baik, ini dah kita bacakan. Sampai ketemu suatu malam bertemulah seorang malaikat menghampiri dan memeluk Nabi dan mengatakan Iqra. Apa? Iqra, bacalah. Maka aku menjawab, aku tak bisa. Aku tak bisa baca. Terus dilanjutkan lagi Iqra, sampai dirangkul, dipeluk secara kuat. Dikuat ni sampai Nabi macam dipeluk oleh orang dengan begitu kuat sampai Nabi sesak. Maka Iqra, maka Nabi kata, aku tak dapat membaca. Sampai 3 kali Nabi dirangkul hingga sesak, kemudian dilepaskan seraya berkata Iqra, aku tak bisa baca. Bukan maksudnya aku tak mau baca, okey? Maka di sini ulama kata kalimat yang Nabi ucapkan itu adalah bukan aku tak mau baca, tapi Nabi tak mengatakan lam Iqra. Bukan aku tak mau baca. Kalau tak mau baca maksudnya Nabi pandai bisa baca. Tapi di sini Nabi kata ma'ana biqari'i. Maksudnya aku ni tak tahu baca. Okey, tak tahu baca sama sekali. Jadi maksudnya Nabi itu adalah ummi, yakni tak pandai membaca dan menulis. Ini sifat Nabi. Baik, di sini lihat nih, hebatnya Allah. Kalau seseorang itu tak pandai baca dan menulis, kekurangan apa tidak? Suatu aib apa tidak? Untuk seseorang, untuk antum contohnya, antum tak pandai tulis dan baca, kekurangan. Untuk kita manusia, kalau tak tahu tulis dan baca, kalau anda ummi yang tak pandai tulis dan membaca, itu satu bentuk kekurangan. Tapi untuk Nabi, yang kurang itu menjadi kelebihan untuk Rasulullah. Boleh faham ni? Yang minus tadi jadi positif bila itu menjadi sifat Rasulullah. Kenapa? Kalau seseorang tu kita katakan tak pandai tulis dan baca, apa kita sebut? Bodoh kau ni. Tulis pun tak pandai, baca pun tak pandai, betul? Jahilnya kau ni, betul? Tapi untuk Nabi, ummi, tak pandai tulis dan membaca merupakan kelebihan. Kenapa kelebihan? Sebab ini hujah kuat untuk mereka yang mengatakan bahawa Nabi mengarang Al-Quran. Seandainya Nabi tulis, pandai baca dan menulis, pasti orang kata Quran itu tulisan Muhammad. Boleh faham ni? Maka di sini kelebihannya. Yang negatif menjadi positif kepada Rasulullah. Untuk kita tetap kekurangan. Boleh faham di sini? Maka Nabi SAW hikmahnya, maka Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf 157. Surah ke-7 157. Bacakan. Allazina. Bismillah. 157. Allazina. Cuba bacalah, panjang pahala baca bagi-bagi. Malas juga baca. Allazina yattabi'una ar-rasulan, baca. Nabiyyal ummiyal zina dunahu maktuban wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'itha
ويذوب عنهم وهم wal عليهم فالذين والذين آمنوا به وأذكروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل أولئك. Okey, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang bumi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. baik di sini disebutkan bahawa diutus seorang nabi yang ummi, yang mana namanya disebutkan di dalam Taurat dan juga Injil. Apa sifat Nabi? Menyuruh kepada ma'ruf, mencegah yang mungkar, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Boleh ni, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, dan melepaskan orang-orang daripada belenggu, kesusahan, beban. Nah, ini menunjukkan sifat Nabi yang ummi. Maka di sini kelebihan untuk Rasulullah ketika tidak tahu membaca dan menulis. Maka turunlah tadi lah. Maka bila dah Nabi kata aku tak pandai membaca, maka langsung Jibril membacakan surah Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal terus lanjut Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini 3 ayat awal yang Nabi disuruh baca oleh siapa? Jibril. Maka Nabi bila dah begitu, tiba-tiba orang datang yang tak pernah datang, orang ke Gua Hira, tiba-tiba datang suruh baca dan dengar kalimat tersebut, surah Al-Alaq 1 sampai 3. Maka Nabi pun langsung turun dari Gua Hira, berlari dalam keadaan ketakutan. Bila balik ke rumah, jumpalah isteri siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama Nabi kata apa? Ambil selimutkan aku. Nah, tutup dengan selimut. Sebab apa? Nabi menggigil sebab lihat Jibril. Nah, apa yang terjadi? Maka kata Khadijah menenangkan dulu kepada Nabi, ditenangkan Nabi SAW, kan? Sampai Nabi tenang, barulah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Lihat ni, sifat seorang isteri. Apa dia? Menenangkan suami. Kalau kita pulang ke rumah dalam keadaan gigil, apa kata isteri? Buang tabiat ke apa ni bang? Betul? Nak mampus ke apa? Boleh bang ni, kalau isteri kita anda pulang ke rumah, isteri bilang apa ni? Nak meninggal lambat ni, tanda dah ni. Boleh bang ni? Tapi Khadijah seorang isteri yang solehah. Apapun yang Nabi tengok di luar tak ditanya oleh Khadijah dulu, mula-mula menenangkan Nabi, ditenangkan Nabi SAW, barulah Khadijah bertanya. Apa kata? Itu pun Khadijah tak tanya, tapi Nabi yang menyampaikan. Apa kata Nabi? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Maksudnya, aku nampaknya macam akan celaka lah, kata Nabi. Maka kata Khadijah, tidak, wallahi, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, kerana engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, menolong orang dalam menegakkan kebenaran. Ya Rasulullah, bagaimana? Maksudnya, ya suamiku, bagaimana akan terjadi kecelakaan sedangkan kau orang yang
yang baik. Maka diceritakanlah oleh Nabi, begini, aku tadi didatangi seorang laki-laki, peluk aku dengan kuat, dibacakan ayat, aku tak pernah dengar ayat ini. Maka didengar oleh Khadijah, Iqra, kan? Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat ini semua ni. Maka kata Khadijah begini, ayo jumpa sepupu aku. Sepupu Khadijah siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Siapa Waraqah ini? Seorang yang buta. Seorang yang buta tapi berilmu, dan dia dari kalangan orang Nasrani. Jadi dia memeluk agama Nasrani. Nah, di waktu jahiliyah orang Arab ni menyembah berhala, sementara Waraqah bin Naufal masuk agama Nasrani. Bukan Nasrani yang sekarang. Jangan salah paham ya. Nasrani yang Waraqah anuti itu adalah yang betul-betul daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka Waraqah bin Naufal, dia ini dapat menulis buku dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yahudi, dia boleh tulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia ni dah tua dan juga dah buta. Maka kata Khadijah, ayo jumpa sepupu aku, Waraqah bin Naufal. Maka dibawa Nabi SAW jumpa Waraqah. Maka kata Khadijah kepada Waraqah, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah. Maka dengarkan apa nak suami aku sampaikan. Maka Nabi pun menceritakan kepada Waraqah. Waraqah dia kan buta, tak dapat melihat. Nah, Waraqah berkata kepada beliau, dan tanya kepada Nabi, apa yang kau lihat ya Muhammad? Maka disampaikan oleh Nabi apa yang dilihat. Maka kata Waraqah, nah dengar, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Apa dia? Maksudnya ini adalah namus tu, maksudnya perantara, pembawa Jadi yang kau tengok laki itu adalah Jibril, perantara Tuhan yang bawakan wahyu, sebagaimana Musa menerima dari mana Waraqah kenal Musa? Sebab dalam kitab Injil. Dah tahu dah. Maka apa kata Waraqah? Dengar ni. Andaikan aku ni masih muda, kata Waraqah, andaikan aku ni masih muda pada waktu itu, andaikan sahaja aku masih hidup, tatkala kaummu akan mengusirmu nanti. Kata Waraqah dua ni, andai saja aku masih muda, andaikan saja aku hidup lebih lama. Sebab apa? Waraqah sudah diambang usia senja, nak meninggal dah. Dia tahu beberapa tak lama lagi akan meninggal. Dan beliau berkatakan apa tadi? Nanti ya Muhammad, kau pun akan diusir oleh kaummu karena kau bawa risalah ni. Maka kata Nabi SAW, benarkah mereka akan mengusirku? Maka kata Waraqah, benar, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada waktu itu, tentu aku akan membantumu. Aku akan membantumu. Namun Waraqah meninggal dunia pada saat beberapa hari setelah turunnya wahyu. Maksudnya apa? Waraqah tak sempat nak tengok Nabi SAW dalam dakwah menyebarkan risalah. Maksudnya apa? Waraqah adalah manusia pertama. Nah di sini ulama kata apa nih? Lelaki pertama masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Itu ketika Nabi berdakwah. Bagaimana nih? Ketika Nabi mulai berdakwah, lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama apa? Lelaki pertama. Itu nanti. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq di kalangan lelaki dewasa, anak Nabi. Berapa umurnya? Lelaki
dewasa. Ini kan ada lelaki dewasa, anak kecil, perempuan. Ini langsung, masa ada kategorinya. Maka saya sebut kategori ini. Kategori pertama, laki yang sudah dewasa. Nah, yang pertama memeluk Islam setelah Nabi berdakwah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lelaki pertama yang masuk Islam sebelum Nabi berdakwah adalah Waraqah bin Naufal. Laki ini, beliau nih, Waraqah bin Naufal sebelum Nabi berdakwah dia sudah mengimani bahwa Nabi ini adalah Rasulullah ini, Muhammad ini adalah seorang Rasul. Fahim dong? Jelas? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah. Bagus pertanyaannya. Baik. Kenapa harus bagus pertanyaan, bukan pertanyaan yang bodoh ya, bukan pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus. Kenapa Jibril harus memeluk Nabi sampai sesak 3 kali lagi, sampai 3 kali diulang-ulang? Kenapa? Kata ulama, antara hikmahnya untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak bermimpi. Berapa nih? Yang Nabi sedang alami itu sedang yang nyatakan itu tadi, sebelum turunnya wahyu Nabi diberi mimpi terus. Nabi bermimpi bermacam-macam nih. Maka untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak sedang dalam keadaan mimpi, maka Jibril datang memeluk dengan kuat menunjukkan bahwa ya Muhammad, kau bukan dalam tidur, kau sekarang dalam keadaan sedar. Ini kata sebahagian ulama, mengapa Jibril memeluk Nabi, untuk menunjukkan kepada Nabi bahwa kau bukan sedang mimpi yang Muhammad, ini yang benar-benar terjadi. Yang keduanya, ketegasan dalam menyampaikan isi Al-Quran. Maksudnya ketegasan, bukannya saja nak baca, menunjukkan bahwa Nabi Jibril tegas ketika menurunkan wahyu. Baik, ada pertanyaan lain? Ada? Ada ke tak ada nih? Jelas semuanya? Betul lah, bapak tak ada. Ada, saya nanya lah. Nah, baik. Saya lanjutkan. Baik. Terus Nabi SAW, setelah meninggalnya tadi Waraqah bin Naufal, sepupu siapa tadi? Sepupu Khadijah. Baik. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk asli sebanyak 2 kali. Satu saat Isra wal Mi'raj, dan yang kedua saat malaikat Jibril berada di langit dan di bumi sambil membentangkan 600 sayapnya. Nah, 2 kali sahaja Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk asli. Maka di sini kan disebutkan dalam satu riwayat bahwa seperti Imam Ibnu Hajar, apa kata Imam Ibnu Hajar? Ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat membawa sebuah tulisan yang dibuat dari kain sutra tertulis surah Al-Alaq. Jadi Jibril bawa apanya? Ya, Al-Quran yang ditulis di atas sutra, kata Imam Ibnu Hajar. Nah, kemudian dipeluk Nabi supaya dibacakan, maka Nabi tidak dibaca. Maka Nabi tapi ingat kalimat tersebut, kan? Nabi walaupun tak pandai membaca dan menulis, dan Nabi paling benci pada penyair. Apa? Tahu penyair? Siapa penyair? Nah, orang Arab itu suka kepada sastra. Nah, puisi-puisi, nih. Jadi mereka itu suka pada penyair.
Kalau mereka ingin sampaikan berita gembira, apapun kabar dari cukup penyair seorang nih. Dia akan langsung sambil nyanyi, sambil bersyair, orang akan faham apa yang nak dia sampaikan. Maka Quran itu pun ditulis dalam bentuk syair, tapi tinggi bahasanya. Maka Nabi SAW, kan Nabi dengar tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak pernah dengar kalimat yang demikian. Suatu kalimat yang sangat-sangat cantik, tersusun bahasa Arabnya. Dan kita tahu Nabi seorang yang fasih dalam bahasa Arab. Kenapa? So, saya disebutkan awal tadi, waktu lahir. Nabi dihantar ke mana? Nabi dihantar ke mana? Lahir. Dari kota Mekah pergi ke? Kota Mekah pergi ke? Madinah. Waktu lahir dari Mekah pergi ke? Waktu lahir mau disusukan ke pedalaman, ke kampung-kampung. Nabi tidak dibesarkan di kota. Kenapa? Nah, sebab orang di kota itu bahasanya itu udah mereka tak ucapkan bahasa Arab yang asli, udah campur Parsi, udah campur Romawi, masuk Yahudi. Jadi bahasa-bahasa kosakatanya itu udah bercampur. Macam bapak lah, bahasa Indonesia campur Inggris sikit. Betul? Betul? OTW, betul? Harusnya Anda cakap apa dalam bahasa Indonesia? Dalam perjalanan. Bro, di mana bro? OTW. Mereka nih udah bercampur bahasa Inggris antum masukkan. Maka orang Arab Mekah udah bahasanya bercampur. Jadi anak-anak orang-orang Mekah ini dihantar ke pedalaman supaya di pedalaman itu bahasanya masih asli. Nah, bahasanya tak ada campuran bahasa mana. Asli bahasa Arab. Maka Nabi dihantar ke kampung-kampung supaya Nabi tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain. Supaya Nabi fasih dalam bahasa Arab. Maka Nabi ketika mendengar Jibril membacakan kalimat itu, maka Nabi tahu bahasa ini bukan bahasa Arab yang biasa, tapi tinggi ya, tingkatan kosakata kalimat-kalimat di dalam surah Al-Alaq. Paham tak? Jelas apa jelas? Okey. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada? Udah? Saya sebutkan nih satu yang terakhir penutupnya. Nah, baik. Maka Nabi SAW, nah setelah proses, nah di sini terjadi putusnya wahyu. Apa dia? Putusnya wahyu. Nah, wahyu tidak datang sama sekali. Nah, maksudnya setelah peristiwa turunnya wahyu yang pertama, Nabi menunggu datang lagi Jibril. Tapi Jibril tidak. Dari Nabi pergi ke Gua Hira nih, naik lagi Gua Hira, nunggu Jibril. Tak datang. Hari pertama, hari kedua, sampai disebut sini beberapa hari. Ada yang riwayat yang kata 3 hari, ada riwayat kata 40, hampir 1 bulan lebih. Nabi tidak didatangi Jibril. Nabi menunggu Jibril. Sebab apa tadi? Nah, ingin apa nih? Ingin bertanya. Banyak yang dalam fikiran Nabi SAW. Maka di sini sampai ini diperselisihkan oleh ulama hadis Bukhari bahawa sampai Nabi ingin merasa, karena tak datang Jibril sebulan lebih, 40 hari, 3 hari, ada yang riwayat dengan Nabi sampai seperti
ingin membunuh diri. Nah, sampai ke tahap itu, Nabi ingin lompat dari gunung yang tinggi. Kata ni hadis sahih ya, hadis sahih Bukhari, kan? Lafaznya. Maka kata Imam Bukhari, saya bacakan. Dan wahyu terputus hingga Rasulullah merasa sedih, kan? Maka baginda sering siang hari naik ke puncak gunung dan ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali baginda ingin sampai ke sana, niatnya ingin membunuh diri. Maka di sini muncul pertanyaannya, kenapa pula Nabi di sini diperselisihkan oleh ulama. Hadisnya tepat loh, hadis Bukhari, bukan hadis yang lain nih. Yang tulis riwayat ini Imam Bukhari. Diramai kata, oh Imam Bukhari salah. Nah, dari pembahasannya nanti nih, saya sebut minggu depan, kenapa hadis ini ada dan sampai Nabi berfikiran ingin membunuh diri. Walhal kita tahu kan, ini Nabi, tak mungkin ada pemikiran seperti itu. Walhal udah 40 tahun nih, udah mau diangkat menjadi Rasul. Baik, pembahasan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.